Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang larangan zalim dan perintah menolaknya, dan sekarang bagian yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya zalim itu adalah kegelapan di hari kiamat. Bahkan zalim itu banyak macamnya. Pokoknya secara gampangnya zalim itu membuat orang lain tidak enak. Entah itu dengan cara bicara, sikap, atau dengan apa yang kita miliki, dengan binatang kita, kendaraan kita, dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW juga mengingatkan secara tegas dalam riwayat hadis riwayat Muslim bahwa orang-orang dahulu itu rusak diantaranya karena zalim, suhun, pelit kepada diri sendiri. Jangankan ke orang lain, kepada dirinya sendiri juga pelit. Rasulullah juga mengingatkan bahwasanya larangan melakukan barang haram terhadap istrinya sendiri itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa contohnya? Larangan melakukan sesuatu kepada istrinya sendiri. Ya, contohnya kemarin hubungan badan suami istri itu ada yang zalim. Ya. Jadi ada batasannya, mana yang zalim, mana yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 223 bahwa istri itu seperti ladang, maka lakukanlah ladang kalian semua sesuka kalian. Batasan-batasannya Al-Qur'an ini seperti apa? Atau bahasa sekarangnya itu Qur'anik Kama Sutra ya. Jadi dalam tafsirnya itu dijelaskan boleh hubungan antara suami dan istri itu berbagai macam variasi, boleh ya, boleh, bukan tidak boleh, boleh. Dalam tafsirnya boleh gaya berdiri, gaya duduk, suami di atas, suami di bawah, boleh itu. Atau gaya sujud, umpamanya istrinya sujud, boleh, tidak apa-apa ya. Ini saya jelaskan biar tahu batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian yang tidak boleh hubungan istri seperti ini ya hukumnya zalim. Zalim apa? Ya liwat. Liwat ini sodom ya, dari belakang itu tidak boleh. Atau dari depan tapi dalam kondisi haid, ini juga tidak boleh. Yang nggak boleh adalah waktunya. Jalannya sudah benar tapi waktunya yang tidak benar. Jadi waktu dan jalannya harus sama-sama benar. Ini batasan-batasan mana yang zalim, mana yang tidak. Bahkan ulama fikih itu menjelaskan boleh istimta walau bimisi bizriha. Jadi boleh menikmati hubungan antara suami istri itu walau bimisi bizriha, walaupun nyucup ya, nyesep cucu itu ya. Jadi boleh. Ini ulama fikih ya. Jadi tidak apa-apa ya, dicucup cucunya itu, cucu bagian bawahnya itu boleh. Dari umpamanya biar tidak jenuh, dicucup tidak apa-apa. Apakah zalim? Ya tidak apa-apa. Jadi jangankan bagian atas, bagian bawahnya pun dicucup. Menurut ulama fikih berdasarkan ayat tadi itu boleh, tidak apa-apa. Korla kenceng ya, korla kenceng. Nah,
ilmu seperti ini boleh diamalkan apabila kita punya pasangan. Ini boleh diamalkan. Kalau tidak punya pasangan, apakah boleh mengamalkan? Boleh. Caranya bagaimana? Caranya cukup hanya membayangkan saja. Nah, ini caranya begitu. Jadi ini membahas tentang zalim yang juga berhubungan dengan suami istri. Jadi mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi gaya apapun boleh, terserah. Yang penting melakukan sesuai di jalannya. Kemudian hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, hak-haknya orang nanti di hari kiamat itu betul-betul dilaksanakan sebaik-baiknya. Hatta yuqada lisyadil jaljai minasyadil qarna'i, rawahu Muslim. Sehingga kambing yang tidak ada tanduknya itu dibalas dengan kambing yang ada tanduknya. Maksudnya apa hadis ini? Begini ya, Allah Ta'ala itu umpama janjinya nanti di akhirat dikasih kambing seharga 2,5 juta, maka Allah nanti memenuhi janjinya itu tidak hanya pas 2,5 juta harga kambingnya, tapi kambing yang seharga 5 juta. Jadi umpama Allah Ta'ala mengatakan yang beribadah, yang datang ke masjid disuguhi oleh Allah dengan suguhan istimewa, apa yang dikatakan oleh Allah ini, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ini adalah janjinya Allah. Maka nanti di akhirat apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ini justru yang diberikan nanti di akhirat lebih baik dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad yang sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Jadi janjinya Allah umpamanya sholat 5 waktu dengan berjamaah pahalanya 27 derajat. Nah, janji seperti ini nanti ketika sudah di akhirat oleh Allah akan diberikan melebihi dari yang diucapkan. Jadi lebih ada plusnya ya, ada plusnya, ada tambahan yang lebih melebihi dari apa yang diberitakan ketika di dunia. Jadi apa ya? Kalau kita sebagai orang berakal normal ya, mustahil meninggalkan kebaikan kalau sudah janjinya Allah nanti akan diberikan, bahkan janjinya itu apa yang diberikan melebihi dari janji yang disampaikan dulu ketika di dunia. Jadi umpamanya Allah Ta'ala janji nanti orang yang melakukan ibadah ini dikasih kambing umpamanya 10 kambing, maka nanti Allah Ta'ala memberikannya, kenyataannya nanti di akhirat itu lebih dari 10 kambing menjadi 20 kambing. Dan semua kebaikan begitu. Makanya monggo ya, jangan mengikuti hawa nafsu hanya urusan dunia. Karena apa? Karena dapat membuat kita rugi, akhirnya kita gak terlalu semangat urusan akhirat. Padahal balasan-balasan urusan akhirat itu melebihi yang diberikan, itu melebihi dari apa yang disampaikan dulu ketika ada di dunia. Makanya ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang soleh itu memang gak begitu ini ya. Kadang memang gak suka sama sekali sama dunia, hanya mengambil sesuai kebutuhan saja. Kalau sudah butuh ya sudah selesai. Umpamanya makan untuk ibadah ya sudah makan saja. Tidak ada embel-embel ingin ini, ingin itu. Karena apa? Ini yang dipikir ya. Yang dipikir ini akhirat. Karena kalau sudah hatinya akhirat, maka akan mengejar akhirat terus. Tapi kalau pikiran dan hati kita ini dunia terus, maka yang dikejar dunia terus. Padahal itu adalah kenikmatan yang sangat kecil, terbatas, bahkan sangat remeh.
Nah, oleh karenanya mari kita ini jangan tertipu oleh kesenangan dunia. Karena apa? Balasannya Allah nanti di akhirat, kenyataannya yang diberikan melebihi daripada janjinya Allah dulu ketika di dunia, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Boys, dak usah kita ini nuruti hawa nafsu. Can beturan cek kelem coko setan, coko apa zolim, enaknya sendiri, kardiman, berhenti ya, berhenti. Itu semua membuat kita nanti gelap di akhirat. Kalau kiranya orang lain tidak enak, tidak usah diteruskan. Apalagi lanyala ya, cari gara-gara, ini tambah zolim ini. Sekarang hadis yang ketiga, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna natahaddatsu an hajjil wada wan nabiy sallallahu alaihi wasallam bain azhurina. Jadi ketika itu katanya Ibnu Umar bicara-bicara, bincang-bincang, ngobrol tentang haji wada, haji pamitan. Sedangkan Nabi berada di antara kita, katanya Ibnu Umar. Wala nadri ma hajjatul wada. Dan kita ini tidak tahu pada saat itu haji wada itu apa, tidak tahu. Hatta hamidallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi Muhammad memuji kepada Allah, wa asna alaihi tsumma dzakaral masihid dajjal fa'atna fi dzikri. Kemudian Rasulullah memuji Allah dan bercerita tentang Dajjal. Wa qala ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu. Jadi kata Nabi, Allah tidak mengutus nabinya kecuali menakut-nakuti umatnya. Anzarahu Nuh wan nabiyyuna min ba'dih. Dan Nabi Nuh menakut-nakuti umatnya dan beberapa nabi-nabi yang lain. Ini ceritanya panjang. Wa innahu yakhruju fikum fama khafi alaikum min sya'nih. Jadi semua Dajjal itu akan keluar nanti di kalangan kalian, dan sudah jelas tidak samar lagi tentang masalah Dajjal. Fala yakhfa alaikum inna rabbakum laisa bi'awar. Dan sudah jelas bagi kalian bahwa Tuhan kalian itu tidak picek, sedangkan Dajjal itu picek. Picek sebelah mata kanannya itu picek. Ala innallaha harrama alaikum dima'akum. Nah, ini pokok pembahasannya tentang zalim ini. Ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Jadi Rasulullah mengatakan darah kalian itu haram. Artinya apa? Haram itu dilarang saling membunuh. Kasarannya itu tidak boleh carok ya. Tidak boleh carok. Walaupun kita menang kelihatannya jago menurut manusia, tapi menurut Allah Ta'ala tidak ada apa-apanya. Kayak di orang Madura itu carok, satu orang lawan 4, yang 4 mati. Apakah jago? Menurut Allah tidak jago. Menurut manusia jago, tapi menurut Allah tidak jago. Dan itu pun salah faham. Nah, menurut beritanya itu katanya memang sudah pernah ya sakit hati atau unek-unek dalam hati. Nah, si A lewat, kemudian si B ini tanya itu biasa, nanya biasa. Yang namanya sudah hati sudah benci ya, jangankan benar ya, jangankan salah, benar pun juga salah. Jadi yang si B ini duduk, kemudian si A lewat, tanya mau kemana? Kamaka, gitu. Dan bahasa kamaka ini dianggap membentak, padahal bicara biasa. Karena apa? Karena dasarnya sudah benci. Jadi benar pun salah. Jadi ketika ditanya mau kemana kak? Begitu. Langsung yang lewat itu nempeleng, main sentak begitu, langsung nempeleng. Nah, akhirnya yang ditempeleng yang nyapa duluan itu emosi, ambil celurit, langsung carok. Nah, kemudian dibela oleh saudara-saudara yang lain. Nah, akhirnya
4 bersaudara itu mati semua ya. Nah ini, jadi sebenarnya haram ya. Apakah ini termasuk zalim? Iya, zalim. Karena saling membunuh antara sesama Islamnya. Menurut manusia memang jago ya, bisa membunuh 4 orang. Tapi menurut Allah Ta'ala itu tidak jago, bahkan zalim. Jadi kadang orang ya kalau sudah hatinya itu benci, tidak suka ya, jangankan barang salah, barang benar pun salah nilainya ya. Tapi kalau sudah orang senang, jangankan barang benar, barang salah pun dibela mati-matian. Apakah ini zalim? Zalim juga ya. Karena apa? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi hatinya ini sudah dirasuki oleh setan. Jadi kita monggo jangan mengikuti alur ceritanya setan, ajakannya setan, biar kita ini tidak terbiasa dengan zalim. Ya walaupun kita punya orang atau tetangga yang tidak kita sukai tapi benar, ya kita bela ya. Biar kita tidak masuk kepada orang zalim. Walaupun orang dekat kita yang kita sukai ternyata memang melakukan salah, ya katakan salah, jangan dibela-belain, dibenar-benarkan karena kita suka. Sama juga sama dengan paslon-paslon, umpamanya politik, capres-cawapres. Kalau memang kita ini suka nomor 1, 2, 3, memang salah, ya kita katakan salah. Kalau benar, ya kita katakan benar. Karena itu kalau kita salah dikatakan benar, benar dikatakan salah, maka termasuk kelompok orang yang biasa melakukan kezaliman. Hati-hati ya, kita semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bela yang benar dan kita jangan membela barang yang salah walaupun kita sebenarnya cinta suka kepada orang tersebut. Ini urusan zalim. Allah juga mengharamkan amwal, harta benda kalian. Artinya apa? Sesama harta orang Islam itu tidak boleh diganggu. Entah itu dirusak, dicuri, atau dikacaukan umpamanya. Tidak boleh. Semuanya itu tidak boleh. Kalau sudah sesama Muslim, hati-hati, tidak usah merusak harga diri orang lain, merusak fisik orang lain, bahkan juga hartanya orang lain. Karena apa? Karena itu zalim ya, zalim. Dosa ya dosa. Siapa saja walaupun saya juga dosa ya. Saya membela yang salah karena saya suka, sama saya juga dosa. Atau karena saya benci, dia melakukan kebenaran, umpamanya saya salahkan, tetap saya salahkan, ya zalim juga walaupun saya. Semuanya sama ya. Oleh karenanya mari kita kalau benar mari kita bela, yang salah kita jangan ikut-ikut siapapun saja yang zalim ya, zalim. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan zalim walaupun hanya sedikit. Jadi zalim itu banyak ya. Ada di bagian harta benda, ada yang fisik, bahkan hubungan suami istri ada yang bagian zalim. Maka saya jelaskan tadi soal suami istri itu mana yang zalim, mana yang tidak, saya jelaskan. Karena apa? Biar sama-sama tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang zalim, mana yang tidak zalim. Hadis riwayat Bukhari, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.